Shalom dan selamat datang kembali di 30 Minutes with God. Saya hari ini bersama Kak Ici Fiona. Hari ini kita sama-sama akan memimpin Anda sekalian semuanya. Untuk sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kita. Dan kita mau menerima semua anugerah, kebaikan, berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebab itu yuk, tenangkan hatimu, bereskan hatimu, tenangkan pikiranmu, dan yuk kita sama-sama duduk, rest, dan kita mau sama-sama memandang hanya kepada Tuhan, karena Dia mengasihi kita, karena Dia sangat sayang kepada kita. And let's receive all that God has in store for us. Thank you Jesus, thank you Jesus. And we know, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Kau ada di masing-masing kamar kami, Kau mengasihi kami. Dan inilah ungkapan syukur kami, inilah penyembahan kami, kerinduan kami dari hati kami yang terdalam. Semua yang kami lakukan di tempat ini maupun di tempat kami masing-masing, kami mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Kami percaya hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Untuk itu kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyenangkan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih dalam kami mau katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwaku, Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi
bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan kami katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Lagi katakan kami mau tinggal di dalam indahnya Tuhan, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan, betapa indahnya di dalam kasih-Mu. Kami mau diam bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang tahu, yang mengenal pribadi kami Tuhan. Oh thank you Jesus, thank you Jesus. Kami perkatakan dari dalam hati kami, oh pujian pengagungan hanya bagi-Mu ya Yesusku, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengatakan bahwa kami mencintai Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau selalu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu
Kau Yesus, ku mengasihimu. Dari hati kami Tuhan, kami mau katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sungguh lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mau mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena Kau terlebih dahulu mengasihi setiap kami dengan kasih yang abadi, dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tak terbatas. Tidak ada kata-kata lain dari hati kami selain terima kasih. Dan kami mau mengatakan bahwa kami juga mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Semua kesempatan demi kesempatan, pintu terbuka demi pintu terbuka. Semua yang Tuhan kerjakan selalu baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan saat ini Tuhan firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu boleh menjadi bagian yang kuat dalam hidup kami. Menegur kami dan menguatkan setiap kami. Terima kasih, urapi setiap kami yang mendengarkan dan urapilah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang siap diberkati hari ini. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan dan selamat datang kembali ke episode 30 Minutes with Jesus, 30 Minutes with God. Saya percaya yang kita lakukan di tempat ini tidak sia-sia. Anda di rumah masing-masing, di situ ada Tuhan, dan biarkan firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita. Kita mau melanjutkan apa yang kita belajar dari episode sebelumnya. Kita belajar bagaimana Tuhan adalah gembala kita,
takkan pernah kekurangan aku. Kita harus percaya bahwa kalau Tuhan adalah gembala, Dia adalah gembala yang baik, kita tidak akan pernah berkekurangan. Satu hal yang Tuhan minta dari kita adalah kita berbaring. Satu hal yang Tuhan minta dari kita adalah kita beristirahat dekat Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya, saat kita berbaring dekat Sang Gembala, disitulah letak kekuatan kita. Karena yang bekerja bukan saya, yang hebat bukan saya, yang berkarya bukan saya, tetapi Yesus yang bekerja di dalam saya. Tuhan yang berperang ganti saya. Sebab itu bagian kita, domba-domba yang baik adalah kita berbaring. Firman Tuhan berkata, Ia membaringkan aku di rumput hijau. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Dikatakan seperti ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini selain membaringkan ada dua kata kerja lagi. Ia membimbing dan ia menuntun. Tugasnya gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah membimbing dan menuntun. Nah, permasalahannya banyak domba di akhir zaman ini gak mau dibimbing dan gak mau dituntun. Sebagai domba yang baik, hal yang kedua, yang pertama kita belajar kita mau berbaring. Yang kedua, catat baik-baik, kita mau mendengar dan kita mau dituntun. Semuanya tepuk dadamu di rumah masing-masing. Katakan saya mau. Ya, boleh tulis di kolom komentar juga, saya mau. Bapak Ibu, seekor domba itu mengenali suara gembalanya. Seekor domba itu mengikuti suara sang gembala. Nah, itu yang membedakan antara domba dan kambing. Kalau kambing itu gembala harus berjalan di belakangnya kambing. Kenapa? Karena kambing sifatnya pemberontak. Sifatnya kambing itu gak mau ngikut. Dia maunya yang berjalan di depan. Gembalanya yang ngikutin dia. Tapi domba itu gembalanya yang berjalan di depan. Dombanya yang ngikut dari belakang. Firman Tuhan berkata, aku memberikan nyawaku untuk domba-domba, bukan bagi kambing-kambing. Coba tanya dirimu sendiri, Anda domba atau kambing? Coba renungkan, kalau Anda ada teman, suami atau istri, tanya sama mereka, kamu yang mana, domba atau kambing? Gak ada dombing ya. Gak ada setengah domba, setengah kambing, kadang domba, kadang kambing. Kalau aku suka domba, kalau gak suka kambing. Ya. Jadi sebagai domba yang baik, ya, yuk kita mau mendengar suara gembala dan mau dituntun. Karena percayalah satu hal, kalau Tuhan membimbing, kalau Tuhan menuntun, gak mungkin salah. Manusia bisa salah, saya bisa salah. Orang tua Anda bisa salah, suami Anda bisa salah, leader organisasi Anda bisa salah, bos Anda bisa salah. Semua yang Anda tanya pendapat sangat mungkin bisa salah. Tetapi kalau Tuhan membimbing dengan firman-Nya, dengan hikmat-Nya, dengan damai-Nya, gak mungkin salah. Ia membimbing aku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Catat baik-baik. Posisi teraman dan terbaik seekor domba adalah berjalan di belakang sang gembala. Pastikan mulai hari ini, gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, berjalannya di depan. Bukan Anda yang di depan ya. Yang pegang setir bukan saya, yang pegang setir bukan Anda. Tapi yang pegang setir adalah Tuhan. Di tahun ini, jadilah orang Kristen yang mau dengar firman. Yang mau dituntun firman Tuhan. Bukan hanya mendengar ya. Ada banyak orang datang ke gereja dengerin seperti ini. Masuk kuping kiri. Lebih mending kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ada banyak orang yang masuk kuping kiri keluar juga kuping kiri. Yang artinya apa? Lewat aja enggak. Bukan hanya mendengar. Tapi artinya apa dituntun? Dituntun artinya merespon. Ya.
Anda bisa jadi Anda cuma mendengar hari ini tetapi tidak apa? Merespon. Banyak orang datang ke gereja, tahu firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Bahkan dia tahu pendetanya tahun ini ngomongin apa sih, bulan ini ngomongin apa sih, minggu kemarin ngomongin apa sih, tahu. Tapi enggak respon. Banyak orang tahu, banyak orang dengar, tapi yang respon cuma dikit. Banyak orang dengar, tetapi yang mau dituntun sedikit. Nah, domba yang paling bahaya adalah domba yang mengira dirinya lebih tahu daripada sang gembala. Sekali lagi ya, domba yaitu Anda, yang paling berbahaya adalah domba-domba yang mengira dirinya lebih tahu daripada sang gembala. Cirinya apa? Orang-orang yang merasa dirinya lebih tahu. Cirinya dengar firman Tuhan, tapi terlalu banyak kata tapi. Apa? Terlalu banyak ngomong apa? Tapi. Gak usah ngomong tentang firman Tuhan dulu. Anda pernah ngomong tapi gak sama Google Maps? Google Maps sudah mengarahkan lewat jalan A. Anda bilang, tapi saya biasanya pakai ini. Tapi sepengetahuan saya jalan itu macet, yang ini lebih lancar. Tapi kayaknya error ini Google Maps-nya. Akhirnya apa? Kita tidak mengikuti arahan dari Google Maps. Kita pakai cara kita sendiri, akhirnya kejebak 1 jam. Bagi Anda yang tinggal di Jakarta ya, Anda akan pasti tahu. Kalau sudah sekali muter, sekali salah pakai jalan, muternya bisa 1-2 jam gak cukup. Sampai ya. Tapi kenapa harus muternya lama? Anda berontak sama Tuhan, Anda gak pakai caranya Tuhan, bisa jadi Anda sampai kepada tujuan Anda. Bisa jadi Anda sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Bisa jadi. Tapi ngapain muter? Ngapain perlu jatuh itu sakit? Ngapain butuh gagal? Gagal itu mengecewakan, gagal itu capek. Bisa sih sampai. Tapi ngapain buang 5 tahun? Ngapain buang 10 tahun? Kenapa kok gak dari awal? Ikuti aja. Banyak kita ya seringkali ngomong tapi sama Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan, jadilah orang yang jujur. Tapi semuanya korupsi. Tapi kan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ikhlas, sabar. Tapi Tuhan, Bapak Pendeta gak tahu apa yang aku rasakan. Kan banyak tapi ya, mengampuni. Ampunilah suamimu. Tapi Bapak Pendeta gak tahu suamiku. Kita kebanyakan apa? Tapi. Firman Tuhan itu gak mungkin salah kok. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, suruh kita jujur, sabar. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan itu pasti berujung untuk kebaikan kita. Sekali lagi ya. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, gak pernah Tuhan itu punya maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tuhan kita gak kayak gitu. Kita mau taat gak taat, itu gak menguntungkan Tuhan, tidak merugikan Tuhan. Kita mau menghancurkan hidup kita, itu gak akan mengurangi kemuliaan Tuhan. Gak akan mengurangi kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Tapi kalau kita gak taat, yang rugi diri kita sendiri. Seringkali kita sok tahu ya sama Tuhan ya. Seringkali jelas firman Tuhan mengatakan A, kita terlalu banyak ngomong apa? Tapi, dan selalu tapi. Ingat ya, B-I-B-L-E, Bible, Basic Instructions Before Leaving Earth. Kalau Anda mau tanya, apakah hidup ini ada manual book? Anda kalau beli sesuatu pasti ada manualnya. Beli handphone ada manual, beli mobil ada manual, beli Lego pun ada manualnya. Ada gak hidup ini manual? Ada, namanya Alkitab. Ya, ikutilah petunjuk Alkitab. Saya yakin Anda pernah beli Lego, ada yang pernah beli Lego, tapi sok tahu, gak buka buku manualnya. Coba ngerakit sendiri. Akhirnya bingung, buka manual, habis itu dibongkar semuanya dulu. Ngapain hidup ini? Waktu itu terbatas ya. Ngapain kita harus bongkar semuanya dulu, kembali ke awal, baru kita ngomong Tuhan, ternyata Tuhan benar.
Kenapa kok kita harus salah dulu, kita harus gagal dulu, kita harus jatuh dulu, baru kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ternyata Tuhan yang benar, aku yang salah. Ngapain gitu? Kenapa kok enggak sudah jelas Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dan tadi firman Tuhan berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa kok kita gak mau dibimbing dulu dari awal? Kenapa kita gak mau dituntun dulu? Ayo, tulis dalam kolom komentar, aku gak boleh sok pintar. Ya, seringkali kita merasa diri kita lebih tahu dari Tuhan, sehingga kita banyak ngomong apa? Tapi. Coba kita renungkan hari ini. Sudahkah kita mendengar firman Tuhan? Dan yang lebih penting, sudahkah kita meresponi firman Tuhan? Sudahkah kita menjadi domba yang mau dituntun, yang mau digembalakan, yang mau dibimbing? Saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya adalah domba-domba yang meresponi firman Tuhan. Siapapun yang minggu besok di gereja Anda, asal Anda tahu itu firman-Nya benar, didengarkan dan diresponi. Gak perlu ke gereja besar, gak perlu pendeta yang terkenal, dimanapun Anda digembalakan. Asal Anda tahu firman-Nya benar, lakukan. Amin. Saya tidak perpanjang lagi, tapi saya mau berdoa bagi setiap domba-domba yang ada di balik layar ini. Hamba mau berdoa buat setiap domba-domba yang mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan mulai hari ini aku mau respon. Roh Kudus berikan kemampuan untuk mereka boleh meresponi firman-Mu. Untuk mereka boleh Tuhan melaksanakan firman-Mu. Karena kami tahu segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kami jujur, untuk kami mengampuni, untuk kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Semua perintah itu akan kembali untuk kebaikan kami, untuk kebaikan keluarga kami, dan untuk masa depan kami juga. Terima kasih Tuhan, karena semua perintah-Mu tidak pernah untuk dirimu sendiri. Terima kasih semua perintah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kau selalu memikirkan untuk kebaikan kami. Dan kami bersyukur punya Bapa yang baik. Kau baik, Kau luar biasa. Dan hamba mau berdoa, siapapun kami yang berada di dalam jalan yang buntu, Kau bimbing kami, Kau tuntun kami dengan hikmat-Mu, Kau tuntun kami dengan damai sejahtera-Mu. Karena kami tahu saat hikmat Tuhan ada dalam pikiran kami tahu di situ pasti ada jalan keluar. Terima kasih. Hamba mau berdoa, diberkati setiap pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan apapun juga yang mereka lakukan, Tuhan membuat berhasil. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya percaya dan sudah diberkati hari ini. Sama-sama kita mau katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya dan sampai jumpa di episode 30 Minutes with God selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye.